Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sayyid asrar wa tidladil akhirah min ta'ifa bil yasar sayyidina Muhammadil Muhtar wa al-adhar wa sayyidil ahyar adadadi amillahi wa bidulih. Wa nunazilu minal Qur'an wa huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'd. Pada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sekarang saya berada di majelis taklim Hidayatus Sholihin, ya, di tempatnya guru saya Al-Mukarram Al-Habib Sholeh bin Husin Al-Idrus. Ya, beliau juga masih keturunan dari Al-Habib Husin bin Abu Bakar Idrus Tua Batang, nama Tua Batang, Aulia Allah. Lalu tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya, semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Para pemirsa YouTube channel Bang Haji Ridwan Koboy, alhamdulillah, dan juga para my bro, guys, saudaraku semua, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini petunjuknya saya harus ke guru saya yang mana sudah bertahun-tahun saya tidak pernah silaturahim dan berjumpa dengan beliau. Guru saya, ya, saya harus tawadu, harus menghormati, ya, hormatilah gurumu dan kedua orang tuamu, maka engkau akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Saya mau tentang guru saya dulu, ya. Nah, beliau salah satu guru saya yang mengajarkan, ya, mengajarkan Namu Sorof, ya, dari tahun 95. Saya pulang haji 94. Nah, 95 saya buka majlis taklim dan zikir Ar-Ridwan. Salah satunya beliaulah yang menuntun, yang memberikan saran nasihat ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya sampai detik ini, pelajaran Namu Sorof. Jadi walaupun ngajinya saya suaranya nggak bagus kayak anak saya kira Al-Qurannya, tapi sedikit banyaknya masih diingat, masih bisa. Karena suara saya ini dulu diguranya cuma 1 kali, harus 3 kali diguranya. Bila suaranya cakep dan kebetulan bukan penyanyi, ya. Jadi suaranya. Nah, saya akan jelaskan sedikit bahwa yang kita baca setiap malam Jumat, ya, sholawat Maulana ya Maulana, yang menjasahkan di tahun 95 itu yaitu beliau, ya, beliau saya Habib Sholeh bin Husin Al-Idrus, ya. Jadi di tahun 95. Nah, pada murid-murid abang nggak menjasahkan, amalkan itu semua sholawat itu, ya. Karena apa? Karena manfaatnya sangat besar sekali. Manfaatnya sangat besar sekali. Karena firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat
berselawat kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa kok kita tidak? Berarti kita sombong kepada Allah dan Rasulullah SAW. Sholat aja nggak baca sholawat, nggak sah sholat kita. Apalagi kita nggak menghormati, nggak menghargai. Berarti kita tidak ada adab, akhlak pada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, udah siapkan mungkin ada pertanyaan nanti. Ya, kalau ada yang mau bertanya perihal agama, boleh. Saya nggak bisa jawab, ada guru saya. Gitu ya. Kalau masalah harga kehebatan Allah, masalah spiritual yang mau bertanya juga silakan. Jadi saya akan bertanya kepada Habib sambil sebelum ada potongnya. Jadi berapa yang berapa? Ada 1.600. 1.600 yang bertanya. Habib, Haji, mohon maaf lahir batin baru bisa hadir kemari. Bukan Haji sombong atau tidak menghormati guru, tapi memang ada satu niat yang belum Allah kabulkan sehingga Haji belum bisa hadir di sini kemarin. Sudah berapa tahun Haji tidak hadir di majelis. Haji mohon maaf lahir batin, mohon doa restu dari Habib dulu. Semoga Haji membangkitkan lagi majelis taklim dan zikir Ridwan di daerah 23. Haji mohon ridhonya dari guru agar bisa berjalan lagi seperti dulu perjuangan Haji. Dulu tahun 95 begitu dia Haji berjuang sampai melawan Kristen saya dan lain-lain semua, dan sampai 2003 menjadi pembantu 95 sampai 2003 lalu Haji lepas semuanya karena sibuk syuting dan lain-lain, dan diteruskan oleh Ustaz Sakir, Ustaz Yunus, Ustaz Muhammad Yunus Syafin dan lain-lain. Nah, Haji mohon maaf dan minta ridhonya. Haji mau berjuang lagi, mudah-mudahan Allah kabulkan yang mana hakikatnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala hingga akhir hayat Haji bisa dikabul dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Biar di tempat yang baru hijrah ini mudah-mudahan bisa sambil sedikit banyaknya berdakwah di dalam majelis itu, walaupun istilahnya ilmu agama Haji masih kurang, masih yang dhaif, yang zalim, yang hina, yang fakir, pendosa di mata Allah. Jadi para pemirsa seperti itu ya. Mungkin Habib ada saran untuk para pemirsa, saran-saran tentang kehidupan di dunia ini agar bahagia dunia dan akhirat, dunia dan akhirat. Mungkin Habib bisa silakan Habib kasih satu saran dan nasihat untuk kita semua nih, terutama untuk Haji dan para pemirsa semuanya. Ya, pemirsa sekalian, memang buat pertama sebelumnya kita menuntut ilmu yang paling utama adalah kita pelihara. Hanya Nabi turun juga bukan membawa suatu ilmu, karena dia juga tahu, tapi dia diutus Allah untuk memperbaiki akhlak paling utama. Ya akhlak itu karena Nabi Muhammad berjuang mencapai senjata. Dia tahu ditinggalin sama orang tua, karena dia membawa akhlak secara sahabat, secara keturunan, maka dia bisa dikenang sampai sekarang. Ya, kalau orang banyak menyebut pada kehidupan, tapi Nabi Muhammad sudah lagi bertahu.
Nabi Muhammad. Jadi itu Nabi Muhammad diutus adalah untuk memperbaiki akhlak, sopan santun, pertama. Jadi pesan saya emang sekarang udah bisnis akhlak, susah. Jadi dijalani walaupun orang pintar, walaupun orang ilmunya banyak, tapi kalau akhlaknya nggak ada, gugur semua. Dia kata dia barangnya rajin, apa yang rajin. Ya. Sebab orang mempertahankan gengsi itu susah, gengsi paling susah. Jadi dia selalu takut. Banyakkan orang memperbesar martabat, tapi akhirnya akhlak nggak ada. Martabat malu dia rendahkan nama orang. Tapi orang kalau dia berpikir yang secara sempurna, orang dikecilin. Tapi kalau kita nggak tahu, itu banyak kan yang dibeli sama orang yang kecil-kecil itu yang mana? Ya, kita dikecilin, tapi emas walaupun kecil, tapi emas, ya gede timbangan besar. Kalau batu kolar apa? Itu emas. Nah, jadi makanya tuh orang Nabi Muhammad itu bukan orang, tapi dia memperanya akhlak orang. Ya, mungkin orang boleh tahu dia hati-hati, baca ilmu dia nggak bisa baca. Nabi yang buta huruf, ya subuh tuh cek subuh kita baca. Nabi Rumi itu disuruh disebut tuh Nabi buta huruf. Ya, kalau kita punya pemimpin dikatain gimana? Marah. Tapi Nabi Muhammad disuruh sebut Nabi yang buta huruf. Nabi yang buta huruf. Tapi itu buat menguatkan agama juga. Kalau Nabi buta huruf, akhirnya dibilang Al-Quran Nabi yang bikin. Itu kalau kata Nabi bisa baca, berarti Nabi yang bikin nih. Mensaran saya kepada insyaallah murid-murid kita dengan bina akhlak, sopan santun paling utama. Demikian aja dari saya insyaallah, mudah-mudahan masih bisa berjalan langsung sampai kiamat nanti. Amin. Insyaallah. Mari kita tidak lupa saya kita fatihahkan mudah-mudahan yang ini jadi niat yang mulia insyaallah subhanahu wa taala. Al-Fatihah niatul qubul wal maqbul wa da'atul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبركة وسع الزمان تسهيل الهدى إلى المكان وحشر الأرض إلى مغربها في البر والبحر أجمعين بأن الله كريم يؤتي درجات في الجنة ويؤتي لنا من بركاتهم وأسفارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لكم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, Bapak Bisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengar baru sedikit itu nasihat dari guru kita Al-Habib Shalih bin Husain Al-Durus, tapi sangat besar makna dan artinya sangat dalam. Jadi Rasulullah SAW bukan mengajarkan perang, tapi mengajarkan akhlak, sopan santun dan lain-lain. Itu terhadap siapapun, terutama ke orang tua kita, kedua ke guru-guru kita. Itu. Dan Rasulullah SAW ya, selalu sampai Rasulullah doanya itu Nabi Ummi, orang yang buta huruf. Kalau kita diledekin sama orang, ini lah sudah buta huruf, ini goblok, bego, udah marah, udah nyambit. Tapi Rasulullah SAW tidak seperti itu. Makanya Rasulullah SAW ada satu riwayat, kebaikan yang Rasulullah SAW memberikan makan kepada orang Yahudi yang buta setiap hari. Itu contoh juga buat kita. Kita tidak pandang siapapun agamanya, siapapun ininya, kita bantu, kita tolong. Ya, itulah satu perilaku akhlak Rasulullah kepada siapapun orangnya, siapapun agamanya. Makanya kita juga hati-hati di Indonesia ini, jangan sampai
teradu domba, hutan begini, bagaimana pokoknya yang mengakibatkan kita bisa perang saudara. Naudzubillah, semua berhati-hati sekali, jangan sampai seperti itu. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda agama, berbeda-beda adat, istiadat, tapi tetap satu. NKRI harga mati untuk kita, maksudnya apa? Agar tidak ada keributan, tidak ada peperangan, ya, dan tidak ada permusuhan. Hanya alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali. Saya mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa saya, Allah angkat derajat saya kembali, dan guru saya bisa menjalankan majlis taklim dan zikir Ridwan seperti dahulu kembali sampai akhir hayat saya. Ya, alhamdulillah tanggal 2021 tanggal 22 Januari ulang tahun abang, berarti menjadi spiritual 36 tahun. Ya, 36 tahun. Kalau dokter udah jadi profesor, dokter profesor, ya kan? Kalau udah ngajar kitab kuning, udah ngajar ini 30 tahun udah tingkatannya udah insya Allah para wali. Tapi abang wali murid gitu ya, belajar di sini Allah, dosa Rasulullah. Nanti belum guru-guru yang lain masih banyak. Dan adiknya beliau soleh ini, para adiknya juga guru-guru abang juga gitu ya. Jadi ya disinilah kesempatan abang semasa masih diberi nafas, abang ya, datang ke guru-guru yang lain nantinya. Gitu. Jadi ingat dan jalankan adab dan akhlak kita pada kedua orang tua dan guru-guru kita. Sebagian ulama mengatakan hormatilah guru. Sebagian bagi orang tua. Ada ulama mengatakan hormatilah orang tuamu baru guru. Kenapa guru duluan? Belum tentu orang tua mengajarkan kebaikan. Tapi guru agama, guru ngaji, itu pasti insya Allah mengajarkan kebaikan. Makanya kebanyakan orang tua dititipin anaknya pesantren, biar tahu akhlak, tahu agama, tahu ngaji, tahu mengkaji diri, dan lain-lain. Kita kadang tak kenal diri kita, maka tak kenal Allah. Tak kenal Allah, maka Allah tak sayang kepada kita, tak cinta. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Ada yang bertanya, Bang Haji lagi di mana, Bang? Oh iya, nggak bisa pakai itu. Bisa nggak kelihatan? Bisa. Biar kamu di sini masih. Ini nggak bisa. Ini kamu kena. Ya. Ya. Bisa pakai itu kamu. Ya. Jadi saudaraku, mudah-mudahan murid abang yang hadir di Taiwan, di Singapura, Brunei, Malaysia bisa hadir ya. Yang hadir sebutkan. Nah sekarang Bang Haji ini ada di rumah guru, ya, di rumah guru ngaji, ya Al-Habib Soleh bin Husin terus, ya silsilahnya masih ada keturunan dari Al-Habib Husin bin Abu Bakar, yaitu dua Batang Cilincing, Allah, ya. Karena lagi silaturahmi kemari, tadi tersentak hati, ya mendadak berangkat, berangkat, ya begitu. Untung tempat petunjuk dari Allahnya yang baik, bukan ke diskotik, ya kan? Tempat sekali di rumah guru. Coba kalau saya tanya ngasih tahu, berangkat diskotik diskotik, ya kan? Jangan, itu mah dulu. Ya, ada yang hadir sebutin yang hadir di mana ya? Ada yang hadir dari Karawang hadir, Cirebon hadir, ada dari Sarawak Malaysia hadir. Malaysia hadir, ya.
Sarawak Malaysia. Ada dari Singapura. Singapura, alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Ya, semoga abang bisa ke Singapura lagi dan Malaysia. Mudah-mudahan COVID ini bisa hancur, hilang. Ya, insya Allah secepatnya bisa berangkat. Ada yang bilang, Bang Haji, sholawat Maulana ya Maulana Bang. Ya. Jadi maksudnya nanya atau Ya sebenarnya? ada dia bilang gitu. Ya, jadi begini. Tadi di awal sudah bang buka penjelasan gitu. Yang sholawat yang kalian murid-muridku dan saudara-saudara semua yang minta ijazah sholawat itu yang abang kirim di WhatsApp dan yang datang ke rumah maupun yang di luar negeri. Nah, inilah beliau orangnya yang mengijazahkan sholawat itu di tahun 1995. Beliau lah orangnya alhamdulillah masih panjang umur, kita doakan panjang umur, sehat, dengan berkah ilmunya dunia dan akhirat. Ya, dan beliau masih ngajar sampai detik itu ada papan tulisnya ntar dilihat terakhir ya, ada papan tulisnya ntar dilihat masih ngajar, ya kan masih ngajar nama sorof. Nah, yang mengijazahkan beliau lah, makanya setiap malam Jumat abang fatihahkan beliau juga, ada yang mengijazahkan. Dan yang lain lagi Abdullah bin Muhammad Tos 7 dari Keramat Kembang Bogor, ya, aulia Allah juga. Jadi beliau yang menjadikan abang jalankan itu terus, ya, bersolawat terus. Yang bagi di luar negeri TKW dan TKI semuanya baca itu, insya Allah yakin berani tegas. Insyaallah doa usaha iman tawakal, duit DUIT, dosit sabar syukur ikhlas pasrah. Insyaallah tidak akan susah di negara orang, tidak akan susah di negara orang. Ya, amalkan sampai mati. Ya, barang siapa yang cinta kepada aku kata Rasulullah dan cinta kepada anak yatim, maka di akhir kiamat nanti dekat dengan aku kata Rasulullah. Apalagi cinta kepada juriatnya Rasulullah SAW pada saat kita melewati rambut di belah 7 jembatan Siratal Mustaqim, Rasulullah untuk menanti, oh ini yang suka berselawat kepada aku. Itu kita melewati seperti kilat, itu oleh Rasulullah SAW. Amin. Dari Hani Pipit mau bertanya Bang Haji, hijab mangrove itu seperti apa cara mengamalkannya? Gini, dulu abang mengamalkan hijab Nasr, hijab Abdul Qadir Jalani, hijab Imam Nawawi, itu hijab mangrove. Kalau mengamalkan itu sekarang abang tanya balik, sudah mendapatkan ijazah belum dari guru? Kalau cuma beli buku terus mengamalin, ada hadis mengatakan barang siapa yang belajar dengan buku tanpa guru sama aja belajar dengan setan. Dan banyak juga sekarang ini yang belajar dengan YouTube, tapi tidak diijazahkan. Kamu juga belajar dengan setan. Hati-hati. Hijab mangrove itu berat. Yang namanya hijab itu berat. Kalau nggak kuat-kuat bisa gila, ya, bisa gila. Kalau nggak kuat-kuat. Nah, makanya kalau sudah ada ijazah, silakan. Dan umurnya berapa? Jangan masih umur 15-16 tahun ngamalin hijab. Terus belum nikah lagi, belum berat. Gitu, ya. Ya. Kegunaannya banyak, mangrove itu banyak. Mulai dari syarat Mama Ternate hadir Bang Haji. Alhamdulillah. Tolong balas WA saya Bang Haji. Tolong balas WA saya. Jadi gini, kemarin ini ada 900 WhatsApp yang belum abang balas. Turun, abang balasin, sampai begadang. Ya. Sekarang udah tinggal 200 lebih. Jadi kalau ada penting, tolong WhatsApp dan miss call. Jadi abang kalau bangun tidur tuh lihat yang miss call dulu. Mau di miss call nih, oh kak, siapa nih? Gitu ya. Oh yang mau belajar VIP, menjadi spiritual, mengobati guna-guna santet dulu, rupiah dan lain-lain.
oh ini yang nanya ini, itu abang buka. Makanya kemarin abang buka katanya ada yang dari bulan Oktober yang bertanya, yang mau belajar. Itu baru apa? Baru dibuka kemarin dan tadi. Ya mohon maaf lahir batin, kalau mau belajar ini kalau penting sekali, apalagi yang ngirimin uang buat belajar, jangan lupa miss call cepet-cepet. Cepet-cepet miss call, takutnya bingung siapa yang ngirim ini, gitu kan? Yang mau bersedekah untuk yayasan, ya jangan lupa miss call, tuh ya kirim buktinya. Insyaallah mudah-mudahan. Harusnya hari ini ada 3 orang, Taiwan 2 yang belajar, sama di Bali satu. Cuman karena yang 2 ini sakit, ini besok. Hanya mungkin Allah kasih petunjuknya, kita berencana kan Allah yang menentukan. Ya, mungkin disuruh kemari malam ini. Tadi buru-buru langsung berangkat, ada belum datang udah berangkat deh, Bismillah. Tuh, tadi mau ke Bekasi, buka abang dari Bekasi, nah, taunya dia sudah tidur, kan? Ya, petunjuknya mari. Ada lagi? Buat. Ya, ada lagi. Dari Eko Gatot. Assalamualaikum Bang Haji. Bisakah belajar tenaga dalam? Ya, sekarang ini terkadang orang itu membedakan tenaga dalam dengan ilmu hikmah salah penafsiran. Ya, yang disebut tenaga dalam itu, afwan juga. Sebenarnya ini di sini ini harus bahasnya ini tentang agama, nggak usah cuma udah minta maaf ya, afwan itu mohon maaf sama guru, mabib, itu. Ya, jadi yang disebut tenaga dalam itu seperti merpati putih, tenaga dalam, mainnya pernapasan. Di pernapasan ditarik, dipukul keras, jadi pernapasan, nggak pakai ayat, nggak pakai apa, istilah seperti itu. Nah, kalau silat main gerak, tangan, kembangan apa, itu silat, lahiriah, fisik. Nah, tenaga dalam yaitu tadi pernapasan. Nah, kalau al-hikmahnya, ilmu hikmah zaman tahun 80-85 disebutnya al-hikmah atau sinlamba, saudara lahir batin. Begitu. Jadi harus bisa bedakan. Nah, al-hikmah itu keberkahan dari ayat Allah, asma Allah, ya, dan salawat. Itu bukan hijab dan lainnya, bukan. Hijab juga bisa dijadikan al-hikmah, bisa banget, bisa saja. Karena ayat Allah itu luas, dan ayat Allah itu dahsyat. Jadi asal kamu yakin, endul yakin, hakul yakin, hakikul yakin, waduh tingkatannya ini udah dalam sekali. Gitu. Jadi bisa-bisa saja, asalkan ada bimbingan dari guru. Ya, ada dari Ahmad Nawawi. Hari-hari sebutin kesian. Ijazah nariyahnya boleh nggak Bang? Oh, ijazah surat nariyah. Ya alhamdulillah, surat nariyah itu dari beberapa ulama, guru abang, dari salah satunya beliau adalah Mukarram Muallim Muhammad Yunus bin Haji Muhammad Al-Biduri, itu pada maghrib 7 kali. Kalau nggak salah, Habib Soleh juga pernah menjazahkan pada maghrib 11 kali dibacanya. Nah, ada satu Kiai Haji Mulut di Banten, itu ijazahnya 4.440 kali, 444 kali, 4.444 kali, itu dipuasakan 3 hari atau diwiridkan 3 hari, harus kelar. Ya. Boleh WhatsApp abang, kalau ini abang ijazahkan bisa. Ya. Dan Habib Abdullah bin Muhammad Atos, Bekasi, katanya juga ijazahkan sholawat semuanya. Jadi dalam itu ada sholawat nur,
Ada sholawat Syifa, ada sholawat Kamila, ada sholawat Maria, macam-macam sholawat. Nanti insya Allah mengijazakan. Tapi WhatsApp dan Japri ya, di jasa walaupun jarak jauh. Insya Allah. Ada dari Faisal Alvin. Bang Haji, apa benar kalau kita sering sholawat maka keinginan cepat terkabul? Nah, benar. Jadi ada satu hadis mengatakan, barang siapa yang berdoa kepada Allah tanpa dibarengi dengan sholawat, maka doa itu tidak akan sampai. Ya, tidak akan sampai. Sama juga orang kirim surat tanpa perangko, nggak nyampe. Makanya setiap kita berdoa, sholawat dulu, baru kita memohon kepada Allah, dan zikir ini baru tutup dengan seperti Fatihah. Ya, seperti itu, harus seperti itu biasanya. Jadi ada tuntunan adabnya, ada doa. Ada Miraj Panji Natarata. Bang Haji, doa yang bisa menghancurkan teror gimana Bang? Teror. Iya, teror. Terornya kita nggak bisa ada teroris ya, cuma teror kan ya. Doanya gini, pakai Indonesia aja ya. Abang sering mengijazahkan di dalam Facebook, dan juga Instagram, dan juga di dalam status. Ada doa sahabat Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Doanya seperti ini. Indonesianya, ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang-orang yang syirik, hasud, dengki, fitnah, zalim, ya, fitnah, zalim kepada hamba, jadikanlah dia sadar dan tobat ya Allah. Sadar dan tobat, bersayang-sayang kepada hamba ya Allah. Surah Fatihah. Nah, itu doang aja. Singkat pada bab itu abang amalkan sampai detik. Alhamdulillah, kalau kita nggak mau disirikin sama orang, tinggalnya di hutan. Yang nyirikin monyet, kalau tinggal di alam dunia ini, di bermasyarakat ini, jangan heran kita disirikin, dihasutin, difitnah. Rasulullah SAW dihasut, difitnah, ditolimi, dilempar kotoran, tetap sabar dan berdoa. Doakan itu. Ya, doakan itu. Karena kalau sudah kita doakan, nanti yang maha menghukum hanya Allah. Kita difitnah, dizalimi, kita makin naik derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang fitnah, yang ngerok, akan hancur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita nggak boleh doain hancur, malah kita doain biar sadar dan tobat. Seperti itu. Ya, jadi tetap kita baikin akhlak. Ada Faisal Creator Team. Bang Haji, assalamualaikum, mau nanya mengenai doa Sulaiman, kenapa hantu bisa kabur? Doa Nabi Sulaiman, Inna min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim wa ta'ala alayya wa tuni minal muslimin. Begini, sebenarnya bukan buat hantu itu. Sebenarnya artinya itu bukan buat hantu. Artinya itu semuanya untuk muslimin muslimat biar baik, sayang baik untuk kita. Kalau diartikan untuk ilmu hikmah ya, itu untuk diartikan ilmu hikmah. Tapi karena jin setan ciptaan Allah, dengan kita membaca, jangankan baca itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim aja, setan bakal kabur. Kalau kita berani, nah setan kita baca yang kabur. Tapi kalau kita takut, setan jadi berani, jadi lunjak. Sama juga kayak polisi. Pemburu preman, kan ada pemburu preman tuh ada. Ya, pas polisi datang, premannya lihat kabur, sama juga begitu. Bang Haji pemburu hantu, pas datang setannya lihat kabur, takut ditangkap. Nah, preman juga begitu, sama. Jadi dengan ayat apapun, kalau kita yakin, insya Allah. Itu bukan lagi insya Allah ya, pasti, karena Allah yang maha pasti, manusia tidak maha pasti, manusia suka ingkar janji dan bohong, tapi Allah tidak akan ingkar janji dan bohong. Allah yang maha pasti. Nah, kita nggak boleh kadang-kadang ngomong besok pasti suaminya pulang, bininya pulang, boleh tuh bilang begitu tuh besok
pasti ente dapat duit. Waduh, emangnya ente Allah yang ngasih rezeki? Allah yang maha kaya, Allah ya Razak, Allah yang maha memberikan rezeki. Jadi kita insya Allah menghendaki atau Allah bisa, Allah yang tahu. Nah, kita hati-hati ucapan kita ini, jangan sampai sirik kecil kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana lupa ucapan kita itu sudah menduakan Allah. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit deh sirik. Orang sirik tenakannya paling bawah sampai pelacur. Udah hati-hati, ya. Jadi besok-besok ucapan kita bisa hati. Jangan ucapannya dengan akhlak kepada Allah juga kepada guru, sehingga mencepat-cepat dan ngomong aja. Gitu. Ya. Acil, Bang Haji, ilmu laduni itu apa ya? Waktu itu mungkin ada guru saya, kan kemarin abang pernah jelaskan, mungkin guru abang kan bukan laduni yang kayak alikma yang kamu sekarang ini ya. Sekarang ini alikma ini banyak diganti namanya laduni, ya, al-karomah, al-apa deh, al-puket, al-apa deh. Tapi di dalamnya itu tetap ilmu hikmah yang buat mentalin, yang begini. Nah, abang nggak mau ngajarin lagi yang mental-mentalin, nggak mau. Abang mau ngajarin bagaimana bisa meruqyah orang, bisa ngobatin orang dari sakit flu dan lain-lain. Itu ya, untuk membantu. Ya, mudah-mudahan kita dengarkan sedikit singkat apa sebenarnya ilmu laduni yang sebenarnya menurut hukum Islam. Ya, buat ilmu laduni secara buat hikmah, secara keagamaan. Secara keagamaan yang laduni itu adalah ilmu yang biasanya orang menuntut ilmu, tapi dia tanpa menuntut ilmu dapat berkah dari Allah. Tapi buat orang panggilan ilmu laduni kadang-kadang dipakai buat ilmu hikmah. Iya, betul. Ilmu laduni bukan itu. Jadi ilmu laduni orang mental-mentalin diri. Makanya ilmu laduni itu adalah ilmu yang orang misalkan saya pengen menuntut ilmu sampai dia minta akhirnya dapat satu rahmat dari Allah. Nah, maka dia dapat tanpa belajar lagi dia bisa menguasai ilmu laduni. Itu banyak ilmu Syafi'i. Ya. Itu dia. Imam Syafi'i. Dia sekali baca itu dia bisa hafal. Kalau kita kan 10 kali baca nggak bisa apa-apa, takut tebel. Ya, ilmu laduni itu banyak kan ilmu laduni itu buat agama banyak kan, buat agama. Jadi buat untuk ilmu banyak kan buat keagamaan. Untuk ilmu agama itu ya. Agama. Kalau ilmu hikmah kan bisa dipakai buat agama juga kalau dipakai. Iya. Nah, kalau dipakai buat ilmu ini dunia bisa juga. Tapi kalau laduni yang aslinya tuh begitu dapat dari benar gitu. Soalnya orang kalau mendapat istiqomah itu baru mendapat karomah. Pertama dia dapat karomah. Nah dari karomah itu dapat ujian baru di istiqomah. Itu begitu. Makanya itu orang-orang yang mendapat itu dia dapat karomah itu. Di dalam karomah itu tidak menjalankan karomah, dia dapat ujian. Pertama dipuji-puji sama orang, kehebatan semangat bagus. Nanti copot dia hilang. Gitu. Ya. Nah akhirnya lebih utama lagi orang yang mendapatkan istiqomah. Istiqomah itu bisa mengalahkan makom yang berkoromah 7 makom yang berkoromah. Bisa kalah sama orang-orang istiqomah. Gitu. Ya. Gitu. Nah itulah perbedaan antara orang sekarang sebut itu ilmu laduni banyak kan dipakai buat bisa begini ilmu laduni, indra juga ilmu laduni, bukan ilmu laduni khusus itu buat keagamaan. Itu tanpa belajar dia cepat belajar. Ya ada gurunya nih, tapi belajar tuh 1 kali belajar cepat dia bisa. Nah, itu aja. Kalau sekarang banyak kan orang yang hafis Quran. Nah, itu. Jadi baru baca aja sedikit, udah bisa besokannya, udah bisa menghatamkan. Kita ngiri, nah itu nggak bisa, emang udah kehatam Allah. Allah yang punya berkehendak. Jadi bisa dengar ya tadi ya. Jadi kalau yang belum dengar tadi bisa diulang lagi nanti live-nya, didengarkan lagi bahwa ilmu laduni itu ilmu bukan yang seperti ilmu al-hikmah, ya ilmu al-hikmah atau ilmu silat atau ilmu apa bukan. Nah, ilmu laduni itu berhubungan dengan agama dan berhubungan dengan Allah langsung. Yang mana
orang yang benar-benar sungguh-sungguh belajar, ya, dan dia belajar benar-benar, baru baca sekali atau apa, langsung kalau kasih ilmu laduni langsung bisa, langsung hafal, langsung bisa. Ya, dulu zaman para wali malah banyak ilmu laduni itu ya, turunnya kepada para aulia Allah, ngaji kepada aulia Allah. Ada salah satu contoh, ada Habib Salim bin Ahmad Bijindan, beliau punya murid kerjanya cuma mijitin doang, mijitin aja tiap hari, nggak ngajarin ngaji. Ya, tiap hari datang, kok nggak ngaji? Enggak, rutin aja dia mijitin. Nah, tapi dengan karomahnya aulia Allah berikan ilmu laduni pada aulia Allah, katanya murid itu langsung bisa baca kitab tanpa belajar. Nah itu laduni kan. Tuh. Jadi jangan salah paham, jangan salah pengertian, ya harus paham benar-benar. Makanya kita harus belajar juga. Ini saya sarankan kepada spiritual, ya murid-murid abang, dimanapun kalian berada, kalau bisa cari juga guru ngaji, ya cari juga guru hukum fikih Islam, agar kita juga belajar akhlak, ya belajar juga jangan sampai kita nggak tahu mana yang halal, mana yang makruh, mubah, haram, sunnah, ya subhat kita nggak tahu, nah kita nggak tahu. Nah disitulah disebut ilmu laduni itu, ya ada lagi. Ya, ada lagi. Saya bertanya, Bang Haji, yang waktu itu Bang Haji bilang, yang bilang begini, Bang Haji ada, tapi Allah tak ada. Itu maksud Itu pertanyaannya sangat dalam, ya. Sangat dalam. Berarti harus ada penjelasan panjang, tidak bisa sedikit. Nanti akhirnya salah paham, salah pengertian, ya harus ada tingkatan-tingkatan ilmunya. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifatullah, gitu ya. Harus ada tingkatannya gitu. Jadi itu larinya ke ilmu tasawuf, ya. Jadi larinya ke sufi, tasawuf, nah itu agak dalam, ya. Nanti kalau mau abang karena kenapa sangat dalam gitu. ya. Alirin Nazwa Maisarah. Assalamualaikum Bang Haji, saya dari Bandung. Bila saya lagi berzikir yang Bang Haji ijazahkan kepada saya, bila tangan bergetar, tangan kanan atas seperti ada yud, apa itu Bang Haji? Yang diijazahkan apa ya, nggak sebutin ya. Karena kan ada yang diijazahkan sholawat, ada yang diijazahkan bacaan-bacaan Asmaul Husna atau bacaan ilmu hikmah, kan gitu. Tangannya apa berdenyut, bergetar itu. Ini bergetar tangan kanan. Ya, itu menandakan ada satu energi, ya energi yang mudah-mudahan yang baik datangnya dari Allah, ya. Yang jelek datangnya dari setan itu biar pergi deh. Ya, jadi bergetar, nah itu ditahan aja, ditahan, terus zikirkan terus, konsentrasi tetap pada Allah. Jangan kita zikir nih, contohnya begini, mari kita ngucapin subhanallah, tapi pikiran kita kemana-mana, pikiran ke bini, ke anak, ke suami, ke duit, ke ini, jangan. Pusatkan pikiran kita ke Allah, ya alhamdulillah kita, nah itu loh. Kita pusatkan ke Allah, hati kita juga ke Allah, dan kita ucapkan zikir itu nggak apa-apa, tapi nanti itu getaran, itu benar-benar getaran dari ayat Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dubai hadir. Semoga sukses Ustadz dunia akhirat. Amin. Amin. Allah. Mudah-mudahan abang bisa jalan-jalan ke Dubai ya. Mudah-mudahan ya sama guru ya. Mudah-mudahan dikasih tiket ke Dubai. Amin. Ada lagi? Nggak ada. Ada yang hadir? Kalau nggak ada kita tutup. Yang hadir
lumayan banyak dari Taiwan, ada dari Taiwan. Bang Adi Kasda hadir Bang Oh, Haji. sudah hadir. Ya, besok insya Allah video call belajar privatnya ya. Insya Allah Kasda Taiwan dengan orang Taiwan juga. Insya Allah. Ya, sama Bang Bogor. Insya Allah ya. Dan karena tadi mau digabungkan, yang lainnya pada kurang sehat. Tuh ya. Insya Allah Kasda. Mudah-mudahan di negara orang Taiwan bisa mengamalkan ilmuwan hikmah ini untuk membantu sama di sana ya. Jadilah spiritual sejati. Tolong bantu semua kawan-kawan saudara-saudara kita yang di sana ya, untuk kebaikan tentunya, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi cukup ya. Sudah sejam, setengah jam lebih ya. Ya, biasanya orang tutup dengan doa. Sekarang kan ada depan guru abang, tentu guru abang yang harus membaca doa penutup. Yang abang harus soleh bersilakan terus untuk membacakan doa penutup. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود بهذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموت سرا وجهرا في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتنفرج بها القلوب وتسلو بها القلوب وتنطلق بها الرسول وتدين بها السوء وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن قائمها وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا 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 يا الله ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واخرجنا بعينك التي لا تنام وارزقنا بكنافك الذي لا يرام. ارحمنا 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 بقدرتك علينا ولا تهلكنا وانت بقدرنا ومجابنا يا ارحم الراحمين. اللهم يا لطيف يا خبير لطف لنا فيما جرت به المقادير ودبرنا باحسان التدبير في خير وعافيه. اللهم بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وبكرامه الفاتحه وبمعجزه الفاتحه وبهيبة الفاتحة وبجاه الفاتحة وشفاعة الفاتحة. افتح لنا يا الله أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب البركة وأبواب العلم وأبواب العلم وأبواب العلم وأبواب الفحمة وأبواب رزقها. وجعلنا يا الله من أهل الخير وجعلنا وحاجتنا حاجات الخير ونيتنا يا الله من الخير وجعلنا والحديثنا يا الله من أحسن الخير.
khair yudawahu biha subhanahu wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu wa lakum. Alhamdulillah, pada malam ini tadi juga kita mendoakan Ustaz Ujang, ya. Semoga Ujang juga melawan pendukung santet, semoga Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang dibacakan oleh doa oleh guru kita Soleh bin Husin Andrus itu sebanyakan sholawat juga dan lain-lain, semua itu sangat dalam artinya. Ya, mudah-mudahan doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di luar negeri maupun yang di Indonesia yang saat ini melihat live ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan, yang sakit Allah angkat penyakitnya, ya, yang susah Allah angkat kesusahannya, ya, dan mudah-mudahan orang-orang yang belum dapat jodoh diberikan jodoh, insyaallah, ya, yang bangkrut, yang sakit, terus semuanya deh, pokoknya dengan memberikan sholawat. Kita yakin dengan memberikan sholawat dan doa daripada guru saya, dan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bang Haji ini sekarang berada di Kampung Pulau Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, dulu di Bukit Duri, di seberang kali ini sono rumah abang ini. Di seberang kali doang dari sini. Gitu, ya. Dulu tahun 85 sampai 2003. Nah, majelis taklimnya dan zikir Ridwan tahun 95 mulainya. 94 abang pergi haji, 95 abang ngajar juga di rumah abang, bubuk rumah kecil masuk gang ini. Ya, bahkan ya, abang punya panti asuhan anak yatim, bisa bangun masjid, lumayan doakan ya, mudah-mudahan cita-cita abang seperti itu, biar majelis taklim dan zikir Ridwan dan majelis taklim Hidayatus Sholihin tetap sukses, berjalan lancar sampai akhir zaman, ya, sampai ke kakek nenek kita ini, anak cucu kita tetap meneruskan perjuangan dari guru kita Soleh bin Andrus dan dari perjuangan saya Bang Haji Koboy, ya. Itu terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, kurang lebihnya ya, hebat hanya Allah, yang jago, ya. Di pemburu alam gaib, solusi masalah Anda, majelis taklim dan zikir Ridwan, dan majelis taklim Hidayatus Sholihin. Allahu Akbar.